Soal nomor 10. Pada gambar di bawah, F adalah titik pusat lingkaran. Mana itu F? F adalah yang ini ya. Nah, kemudian ya, luas di EFG yaitu luas persegi ini adalah 4 satuan luas anak-anak. Nah, yang ditanyakan tentukan luas lingkarannya. Wah, ini sebenarnya mudah ya. Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Silakan ketik di kolom chatnya, Nana. Nah, berapa jawabanmu? Nah, yang sudah menemukan nih, siapa yuk? Ada? Wah, tidak ada yang jawab ini. Oke, kita bahas pelan-pelan, anak-anak. Jadi, kalau luas di EFG, di mana di EFG ini merupakan persegi, anak-anak. Nah, persegi memiliki luas 4 satuan luas. Menurutmu berapa sisinya? Berapa sisinya? Berapa yuk sisinya yuk? Ya, misalkan nih ya, misalkan. Kan kalau luas persegi itu gimana rumusnya? Apa rumusnya? Sisi Sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Nah, ternyata sisi kuadrat ini adalah 4 anak-anak. Berapa sisinya berarti? Berapa kali berapa yang jawabannya 4? 2 kali 2. 2 atau akar dari 4, maka sisinya adalah 2 satuan. Nah, berarti sisinya ini ya. Nah, panjang dari DG itu adalah 2 satuan. Oke, berarti kalau DG-nya 2, berarti GF-nya berapa, Nana? 2. Juga 2 satuan. Nah, GF bagi lingkaran merupakan apa? Merupakan jari. Nah, sekarang kita hitung nih bagaimana cara mencari luas dari lingkaran. Apa rumusnya? Siapa yang masih ingat? P kali jari-jari Pi 2. kali jari-jari kali Jari-jari pangkat 2. jari-jari atau pi kali jari-jari pangkat 2 ya. Sehingga kita tulis di sini pi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 2 ya. Maka 2 kali 2 ya. Maka jawabannya berapa ini? 2 kali 2 berapa? 4. 4. Maka jawabannya adalah 4 pi satuan. Nah, gini ya. Boleh berupa ini. Misalkan pi-nya dirupakan angka, boleh enggak? Juga boleh. Apa rumusnya? Atau pi itu berapa nilainya? 4 kali 22 per 7. Ya, berarti 4 kali 22 itu berapa? 4 kali 2 adalah 88 per 7 satuan. Nah, ini jawabannya ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau dibuat pecahan biasa, jadi berapa ini anak-anak? Coba dihitung. 88 dibagi 7. Berapa nih? Oke, kita hitung sama-sama ya. 88 kita bagi 7. 7 kali berapa? 8. 1, 7. 8 kurangi 7? 1. 1. Sisanya 8. 7 kali berapa ada apa itu? 18? 7 kali 3, 2. 2 ya. 14. Sisanya berapa? 4. 4. Maka kalau dipakai pecahan campuran menjadi, ini hasilnya taruh depan ya. 12. Lalu sisanya taruh atas. 4 per 7 1.
satuan. Nah, ini jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Gampang ya. Kita lanjut nih. Sekarang soal nomor 11. Silakan dibaca dulu ya. Dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi, jarum menit pada jam itu sudah berputar berapa derajat? Nah, ya. Jam 7 itu bagaimana jam 7 itu anak-anak? Jam 7 itu panjangnya kemana? Atau menitnya kemana? Ke Ke 12. Pendeknya kemana? 6. Oh, pendeknya kok ke 6? Kan jam 7 tepat. Nah, ke 7 gini ya. Pendeknya. Ini mulainya. Sampainya pukul 10. 10 pagi. Nah, berarti panjangnya kemana? Atau menitnya kemana? Juga ke 12. 12. Pendeknya 10. ke 10. Nah, di sini anak-anak jarum menitnya berarti dimulai dari 12, nanti berputar berapa kali sampai pukul 10 tepat. Dari pukul 7 sampai pukul 10. Ini berputar berapa kali? 3. Iya, berarti jarum menit berputar 3 kali. Pertanyaannya, nah, berarti sudah berputar berapa derajat? 90. Hah? Masa 91 putaran itu berapa nilainya, Nana? Satu putaran 160. lingkaran. Satu putaran lingkaran nilainya? 360. Oh, kok 160? Berapa? 360 derajat. Maka kita kalikan 3 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Ayo coba dihitung yuk. Oh, ini Naruto sudah menjawab ya. Jawabannya adalah 1080 derajat. Nah, hasil dari 3 kali 360. Gampang ya? Gampang ini ya. Ingat-ingat satu putaran. Jadi ingat ini, satu putaran itu artinya 360 derajat. Ini catatannya ya. Kalau setengah putaran anak-anak berapa berarti? 180. Nah, kalau setengah putaran 180. Kalau seperempat putaran? 90. 90. Nah, itu adalah 90 derajat. Nah, ini diingat-ingat ya. Oke, gampang ya nomor 11 ini ya. Kita lanjutkan sekarang ke nomor berapa? 12. 12. Nah, ini. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok memiliki perbandingan 5:4:3. Nah, ternyata nih ya, ternyata ini luas alas dari balok tersebut adalah 180 cm persegi. Pertanyaannya, volume balok tersebut berapa? Nah, ini juga cukup mudah nih ya, tinggal perbandingan saja. Silakan nih yang mau menjawab, boleh. Maka volume balok tersebut Ditaruh di kolom chatnya. Saya beri kesempatan untuk mencari dulu. Sambil panjang gambar nih ya. Jadi gambarnya gimana Pak? Gambarnya ada sebuah balok ya. Nah, ini. Yang ketemu jawabannya langsung di kolom chat ya. Nah, ini ya. Lalu memiliki panjang, lebar, dan tinggi nih ya. Misalkan panjangnya itu 5, berarti kita anggap 5A. Lebarnya 4A. Berarti tingginya berapa? 3A. Nah,
Ternyata luas alas apa, Nana? Luas alas itu maksudnya, Nana? Luas alas adalah yang ini nih. Hasil hasil perkalian apa dan apa ini? Luas alas ini. Panjang kali lebar. Iya, betul sekali. Luas alas adalah panjang kali lebar. Nah, di sini luas Kali alas diketahui adalah 180, berarti 180. Luas alasnya panjangnya adalah berapa itu? 5A. Lebarnya 4. 4A. Berarti 5A kali 4A ada berapa, Nana? 2. 5 kali 4, 20 20. A kali A kuadrat. Oke, ngerti ya? Ya. Lanjut, bagaimana cara mencari A kuadrat? Karena ini hubungannya perkalian ya, berarti gimana cara mencari A kuadrat? Ayo yang tahu gimana? Contoh misalkan 6 itu sama dengan 3 kali 2. Bagaimana cara mencari 2? Caranya adalah 6 bagi 3. Bagaimana cara mencari A2 atau A kuadrat? Itu 180 kita bagi dengan 20. Wah, berapa itu? Coret-coret ya. Coret-coret. 18 dibagi 2 adalah 9. Kalau A kuadrat adalah 9, berarti kalau A saja itu berapa, Nana? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Nah, 3. Berarti A-nya nilainya adalah 3. Ya. Jadi panjangnya sama dengan 5A. Berarti sama dengan 5 kali 3 nih. Berarti berapa? 15. 15. Lebarnya adalah 4A. Maka 4 kali 3. Berapa? 12. Tingginya ternyata 3A. Maka 3 kali 3. Jawabannya 9. 9. Maka bagaimana cara mencari volume sekarang? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 15 kali 12 kali 9. Ya. Nah, 15 kali 12 adalah 180. Kita kalikan dengan 9. Nah, silakan dihitung. 180 kali 9. Siapa yuk? Cepet-cepetan. Berapa jawabannya? 1620. Iya, jawabannya adalah 1620 cm. Apa, Nana? Sentimeter apa? Sentimeter kubik. Nah, siapa yang menjawab ini? Ya. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Nomor 12? Enggak ya, cukup mudah ya. Jadi tinggal kita cari perbandingan dari masing-masing sisi bangun balok ini. Kemudian perbandingannya nilainya ternyata kita ketahui A-nya senilai dengan 3. Lalu kita cari masing-masing ukurannya. Kita kalikan 3 semuanya. Lalu kita mencari volume dengan cara panjang kali lebar kali tinggi. 12 kali 2 kali 15 kali 9 jawabannya adalah 1620. Lanjut sekarang nomor 13. Nah, ini anak-anak. Wah, bahasanya bahasa apa ini? Asing. Bahasa asing ya. Bahasa Inggris. Kita artikan terlebih dahulu. A shape artinya sebuah bentuk on the right. Malam. Right itu adalah kebalikan left. Artinya right adalah kanan ya. Berarti ini sebenarnya gambarnya ada di kanan nih ya. Mungkin sebenarnya ada di sini. Is contracted.
Constructed. Dibangun. Dibangun by cutting to half. Dengan apa ini? Meletakkan Dua half setengah itu lingkaran. setengah Lingkaran. lingkaran. With Dengan diameter 2 cm on the top. Pada di atas. On the bottom. Dan di bawah. Dan di bawah ya. Of square. Nah, ternyata ini gambarnya sebenarnya agak enggak mirip-mirip dengan narasi yang ada di soal. Kenapa? Ternyata di situ square. Apa square itu anak-anak? Persegi. Hah? Persegi. Jadi ada sebuah persegi. Ya, persegi ini. Nah, kemudian di atasnya ditaruh setengah lingkaran, di bawahnya juga ditaruh setengah lingkaran. Nah, jadi bentuk sebenarnya seperti ini ya. Nah, tengah-tengahnya itu persegi. Nah. Oke. Ya, with 2 cm side apa artinya? Dengan 2 cm sisi. Sisinya 2 cm. Berarti ini sisinya 2 cm. Ini diameternya di atas dan di bawah juga 2 cm. Yang ditanyakan, oh ya, di sini ternyata cycle. Apa itu cycle? Sebuah lingkaran is inscribed. Apa itu anak? Diletakkan di sini ya. Nah, jadi di tengahnya itu ternyata ada apanya? Ada lingkaran. Nah, ini. Ya agak bener-bener ya, enggak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan adalah daerah yang bagaimana, Nak? Yang daerah yang diapakan itu? Mencari daerah yang diatsir. Nah, ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, berarti kita tinggal menghitung apa, Nana? Gimana? Siapa yang sudah tahu berapa luasnya ini? Luas. Ya, silakan. Ada yang tahu jawabannya atau sudah ketemu, sudah mencari kemarin-kemarin? Ini ada soalnya sudah kita bagikan 2 minggu yang lalu ya. Ya, gimana? Coba saya tanya, bolehkah yang ini, yang atas yang ini, saya taruh di lingkaran sini, anak-anak? Boleh enggak? Boleh. Ya. Nanti. Nah, jadi yang sini akan Pak Ajang taruh di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Yang bawah saya taruh di mana? Taruh di sini, jadinya seperti ini. Sehingga apa yang terbentuk sekarang, anak-anak? Yang terbentuk adalah sebuah persegi dengan sisi 2 cm kali 2 cm. Berarti berapa luasnya itu? Ya, maka luas sama dengan sisi kuadrat, maka 2 kuadrat jawabannya 4 cm persegi. Gimana? Gampang kan ya? Ternyata tinggal diapakan ini? Tinggal dipindah-pindah saja. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini pokoknya malam ini kita bahas soal yang gampang-gampang ya. Kalau ada yang sulit nanti di skip aja ya. Nomor 14. Ya, nomor 14. Soal tentang geometri lagi. Ya, artinya siapa yang bisa mengartikan ini?
Silakan anak-anak. The given figure. Apa artinya? Figur Diberikan. gambar yang diberikan. Nah, gambar yang diberikan built from 10 cube. Apa artinya? Dibangun dari 10 kotak. 10 kubus atau kotak. It has side of length 1 cm. Apa artinya? Nah, jadi masing-masing dari sisi itu memiliki panjang 1 cm. Jadi saat ini adalah 1 cm ini anak-anak ya. Nah, the surface, apa artinya surface? Permukaan. Iya, kita mencari luas permukaan. Dari permukaan dari gambar tersebut anak-anak. Ada berapa muka kira-kira? Gimana cara mencarinya? 7. Ada 7. Total semuanya. Kan ini kalau mukanya bisa dilihat dari depan, terus Samping. belakang, Samping. samping kiri, samping kanan, ada lagi Atas. Kanan. atas, dan bawah. Bawah. Ya. Kalau dari depan itu ada berapa sisi yang bisa diamati anak-anak? Dari 7. depan. Ada berapa? 7. 7 ya, yaitu 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7. Jadi dari depan ada 7. Kalau dari depan 7 berarti dari belakang ada berapa? Juga 7. Nah, sekarang hitung dari kiri. Ada berapa dari kiri? Atau dari kanan ya? Kelihatan mudah kan yang kanan ini ya. Berapa yang kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dari kanan ada 7. Berarti dari kiri ada 7. 7. Sekarang kita lihat yang dari atas. Ada berapa? 6. 7 juga ya? 7 apa 6? Kita hitung. 1, 2. Ya. Yang ini 3. Ada yang ini ya? Ada sedikit ini. Ini kalau dilihat dari atas kelihatan nih 4. Terus 5, 6. Ini 7. Ternyata atas dan bawah juga sama-sama 7. Tinggal kita total berapa nilai semuanya. Berarti 7-nya kali berapa, Nana? 7 kali 6. 7 kali 7 kali 6. Berapa? 42. 42 cm persegi. Mudah kan ya? Ya. Mudah. Oke, mudah. Nggak ada yang sulit ini ya. Lanjut, nomor 15. Ya. Ini bahasa Indonesia sekarang ya. Hmm. 15. Soalnya, pada gambar berikut diketahui AB itu adalah 3 cm. CD adalah 4 cm. Sisi AB, EF, dan CD masing-masing tegak lurus dengan AC. Tegak lurus itu berarti dia ini ya, tegak lurus ya. Lalu berapakah panjang EF? Jadi CD-nya itu adalah, mana CD ya? CD itu 4 cm anak-anak. Nah, dan AB adalah 3 cm. Ya, yang ditanyakan berapa panjang EF-nya? Siapa yang tahu ini gimana caranya ini anak-anak? Ini kalau soal seperti ini soal apa namanya anak-anak? Namanya soal kesebangunan. Nah, gini ya. Misalkan kesebangunan itu adalah
dua bentuk dari bangun datar ya yang sama, cuma skalanya yang berbeda. Jadi dia itu sama dan sebangun ya. Nah, sebangun itu sama bentuknya. Biasanya kalau ada segitiga lalu tengahnya ada lagi segitiga yang nempel, ini adalah segitiga yang sebangun. Ya. Jadi ini sebenarnya berasal dari dua segitiga. Misalkan kita sebut ya A, B, C misalkan. Ini E, ini F. Ya, ini materinya dulu ya. Nah, jadi nanti segitiga yang besar ini anak-anak yaitu ABC itu nanti akan sebangun dengan segitiga yang kecil. Mana Pak segitiga yang kecil itu Pak? Nah, yang ini ya. E, F, B. Nah, itu. Ini namanya apa namanya? Namanya adalah sebangun. Ya. Kalau sebangun nanti anak-anak, ya, perbandingan sisi-sisinya itu nanti akan sama. Maksudnya apa, Pak? Ya, misalkan ini. Ini kan sisi tegak ya. AC. Nah, lalu dibandingkan dengan sisi alas AB. Itu nanti nilainya akan sama dengan yang ini. Nah, sisi tegak dulu yaitu EF. Terus sisi alasnya yang bawah EB. Nah, ini adalah rumus kesebangunan. Ya, gimana? Susah apa mudah sampai sini? Susah ya? Mudah apa susah? Lumayan. Lumayan. Oke, karena ini memang agak susah ya ini ya. Kita uraikan agar jadi lebih mudah dulu. Contohnya misalkan yang ini anak-anak, yang ABC ya. Saya pakai tinta lain agar nanti kelihatan berbeda ya. Ingat yang ini teorinya ya. Ini teorinya, nanti bisa dipelajari teorinya. Oke, sekarang pembahasannya. Misalkan kita lihat ini anak-anak ya. Kita lihat segitiga yang ini dulu. Itu yang A, B, C, E, F. Kan kita nanti mau mencari EF-nya ya. Ya, oke. Apa yang bisa kita tulis sesuai dengan kesebangunan ini anak-anak? Ya, AB, kan AB ya, sisi tegak per bawahnya ya. Bawahnya ini yang besar ini yaitu AC. Nah, itu nilainya akan sama dengan sekarang lihat segitiga yang kecil yaitu EF per EC. Gitu kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Yang sudah ada nilainya yang mana? AB ya. AB kan 4 ini. Berarti nanti 4 per AC sama dengan EF per EC. Nah, itu anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Sekarang kita lihat segitiga yang besar. Nah, di sini juga ada EF-nya. Nah, kemudian di sini ada A, ini ada C, ini ada D. Ya. Di CD-nya 4 ya, 4. Oke, sekarang berarti sama ya dengan yang ini. Coba kita tulis. Berarti CD per AC sama dengan EF per AE. Lalu yang punya nilai adalah CD-nya ya. Oh ini BA-nya 3 ya. Sorry, BA-nya 3, AB-nya 3. Ini CD-nya yang 4. 4 per AC sama dengan EF per AE. Gimana anak-anak? Sudah ada 2 persamaan ini. Waduh, gimana cara mencari nilai-nilainya ya? Susah apa mudah ini kira-kira ini anak-anak?
Sus. Agar mudah nanti anak-anak caranya mungkin bisa begini ya. Caranya kita akan mencari nilai nanti yang sama. Karena kita mau mencari yang mana? EF-nya ya. EF-nya. Maka kita akan ubah satuan ini yang bukan EF. Contohnya kita pakai yang EC semuanya. EC sama AE. Oh, ini Nana. Ternyata AC ya, AC itu sama dengan apa, Nana? Nah, ini persamaan yang ketiga ini. Nah, kita nemukan persamaan baru. AC itu sama dengan, ini kan AC kan ya, adalah AE ditambah EC. AC kan ini AC semuanya ya, itu adalah penjumlahan antara AE dan EC. Betul? Betul. Nah, berarti kita punya 3 persamaan nih. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, bagaimana sekarang kalau kita buat semuanya ke apa ya enaknya ya? Yang ada AC-nya saja ya. Nah, misalkan yang ini kita ubah dulu. Nah, ini kita kalikan silang anak-anak caranya ya. Nah, kita kalikan silang. Nanti adalah 3 kali EC sama dengan EF kali AC. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lalu EC-nya itu kita apakan? EC-nya kita sendirikan atau kita cari. Berarti EC untuk nanti kita masukkan sini ya. Jadi EC sama dengan apa? EF EF kali kali AC E per dibagi 3. 3. Ya. Nah, dengan cara yang sama sekarang. Yang ini sekarang kita cari AE. Caranya gimana? Kita kalikan silang ya. 4 kali AE sama dengan ini kita silangkan. AC kali EF. Kali F. Nah, berarti AE-nya berapa? AC kali EF per 4. Iya, ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini, anak-anak. AC sama dengan AE tambah EC. Ya, berarti AC sama dengan AE-nya kan yang ini ya. AE-nya yang ini ya. Kita masukkan di sini. Iya. AC tambah EF per 4. Ya. Oh, kok tambah? Kali ya? Bukan tambah, ini kali. Nah, lalu kita tambah lagi. Ini AC kali F lagi ya. AC kali EF per berapa, Nana? 3. Per 3. Nah, untuk mengganti EC nih. Nah, ini terbalik apa-apa ya, biar sama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, coba kamu lihat ini. Yang atas sama apa beda ini? Sama. Sama ya. Kalau sama, gimana ini nanti caranya? Coba yang ini kita bagi AC. Coba saya beri teori. Teorinya gini. Namanya teori di kelas 4 itu namanya teorinya ada pengelompokan anak-anak. Misalkan saya punya A kali B ditambah A kali C anak-anak. Ya. Di antara keduanya itu ada apanya? Ada A ya. Maka A-nya diambil. Nah, gitu. Lalu ketika A diambil atau dibagi, nanti dibagi A menjadi 1B. Nah, 1 kali B. Ditambah A-nya juga dibagi A adalah 1 kali C. Sehingga menjadi A dikali B tambah C. Nah, itu namanya pengelompokan. Ya, masih ingat? Nah, di sini anak-anak sama-sama ada EF-nya. Sama-sama ada AC kali EF. Maka kita keluarkan AC dikali EF. Ya. Maka di sini nanti ini kita kalikan dengan yang ini AC dikali EF dibagi AC kali EF menjadi 1/4. Yang ini menjadi 1/3. Bingung apa tidak? Bingung. Bingung ya? Ya, diambil AC kali F-nya sehingga di sini menjadi 1/4 ditambah 1/3. Sekarang kita jumlahkan 1/4 ditambah 1/3 anak. Berapa yuk?
1/4. Siapa yang bisa 1/4 tambah 1/3 harus disamakan penyebutnya. Ya. Berapa? Nah, 1/12. 7/12. Saya lanjutkan ya. Berarti AC sama dengan AC kali EF dikali 7/12. Nah, ini anak-anak sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama ada AC-nya. Boleh diapakan? Boleh sama-sama dibagi AC. Berarti kalau AC dibagi AC berapa, anak? AC kuadrat. Oh, dibagi. Misalkan 3/3 misalkan berapa? 1. 1. Maka yang sebelah kiri AC-nya dibagi AC adalah 1. Ya. Yang di sini juga 1 dikali EF, anak-anak. 1 kali EF berapa? Tetap EF ya. Dikali 7/12. Nah, berarti cara mencari EF-nya gimana sekarang? Ini perkalian ya, pindah jadi apa? Pembagian. Jadi pembagian. Berarti 1 dibagi 7/12. Berapa itu? Berarti EF-nya sama dengan 1 dibagi 7/12. Berarti EF-nya sama dengan 12/7. 12/7. Nah, jawabannya adalah 12/7 cm. Gimana? Gampang apa gampang? Lumayan. Lumayan ya. Ya, itu adalah teori tentang kesebangunan. Jadi ini ya soalnya cukup rumit ya karena memang gabungan dua kesebangunan. Ya, nanti bisa didalami lagi soal-soal tentang kesebangunan anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini main-main lagi kita ya. Ini sebenarnya gampang ini walaupun soalnya berbahasa asing. Yuk, siapa yang bisa mengartikan? Nine squares, apa artinya? 9 persegi. 9 persegi are arranged. Apa artinya? Ya, anggap saja disusun ya. The ESO seperti pada gambar yang ditunjukkan ini. Nah, jumlahnya ada 9 persegi. Ingat, kalau persegi berarti sisinya harus bagaimana? Sama. Sisinya harus sama. Ya, sisinya harus sama nih. Ya. If square A, apa artinya? Persegi A. Persegi A. Has area 4 cm. Memiliki 4 cm persegi. And square B Dan persegi B has mempunyai area 324. 324. 24. Kalau 324 ini berapa kuadrat, anak? Siapa yang tahu? Berapa kali berapa yang hasilnya 324? Yuk, siapa yang tahu? Kalau 4 gampang ya. Akar 4 berapa? 2. Kalau akar 324? 18. 18. Berarti artinya anak-anak nanti ya. A-nya mana apa yang kecil ini yang A ya? A-nya kecil sekali. Ya. Kalau luas A adalah 4 cm persegi, maka sisinya adalah 2. Ya. Berarti yang kecil ini sisinya adalah 2 ya. Nah, saya tulis kecil di sini. Nah, yang kecil ini A-nya sisinya adalah 2. Sedangkan B-nya sisinya berapa B-nya itu? B-nya itu adalah 18. 18 kesininya juga 18. Oke anak-anak, dari sini kita bisa tahu mana yang bisa kita cari tahu sisinya. Sisinya bangun apa yuk? Coba berapa sisinya C?
Ya, berapa sisinya C? Berapa? 20. 20, betul sekali. Karena di sini sisinya B adalah 18, lalu ditambah dengan yang kecil ini sisinya A berarti 20. Artinya sisi C ini memiliki panjang atau sisi 20 cm. Sampai sini apalagi yang bisa kita cari anak-anak? Sisi yang mana lagi? Kalau G berapa sisinya? 16. 16. Dari mana? Ya ini ya, ini kan 18. Ya, ini kan 18 dikurangi yang kecil ini 2 ya. Sehingga di sini Ya. ada 16. Ini juga 16. Ya, sekarang mana lagi yang bisa kita cari? F. F berapa? 14. Dari mana? 16. Ya, di sini kan 16 dikurangi ya. 2. Nah, ini kan berarti F-nya itu adalah 16 kurangi 2 yaitu 14. Mana lagi yang bisa kita cari? H. Nah, berapa hanya? 14 dan 16. Berarti berapa? 30. Berarti ini juga 30. Mana lagi yang bisa kita cari? Mana yuk yang bisa dicari lagi? Ayo, coba dulu. E. Yang E. yang E. Berapa yang E? 6. Hah? 4. Dari mana? 18 dikurang 4. 18 dikurangi 4. 14 kan ini. Panjang ini kan 14. Dikurangi 12. Nah, 12. Nah, kita cari panjang yang ini saja ya. Nah, panjang yang ini kan dikurangi 2 dari 14 sehingga menjadi 12 ya. Kalau ini 12, sedangkan di sini 18, maka E-nya berapa? 8. Hah? Masa 8? 6. 6. Ya. 6. 12 tambah 6 kan 18 ya. Nah, terus ini 6. Ini 20 ya. Maka di sini 26. Sekarang berarti I-nya yang dicari. Berarti berapa I-nya? 36. Berapa? Hah? 26. 26. 32. 32 dari mana? 26 tambah 6. 26 tambah 6. Iya, 26 kan ini kan 26 nih ya. Oh, ini 18 anak-anak ya, keliru saya. Dan ini kok salah ya? Sorry. Nah, ini oh sudah betul ya. Ini kan 18 ke sini, ini 20. Oh iya, ini 20. Betul anak-anak, 20 ini ya. 20 berarti di sini adalah 26 kita tambah dengan 6 berarti 32. Ini juga 32, maka luasnya adalah ya, luas I 32 kita kalikan dengan 32. Berapa anak-anak? Yuk, hitung-hitung cepet-cepetan. 32 kali 32. Berapa? 1024 cm persegi. Nah, gimana? Gampang ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Soal nomor 17. Gimana soal nomor 17 ini? Apa bisa? Sebuah persegi dan sebuah lingkaran itu memiliki keliling yang sama. Pertanyaan saya, apa rumus luas persegi? S kali S. Bukan luas ya. Apa ini? Keliling, sorry. Keliling persegi. S kali 4. Sisi kali 4. Oh, lingkaran ya. Sorry. Kali S Bentar kali ya. Bentar ya.
sebuah persegi dan sebuah lingkaran ya. Nah, keliru saya. Persegi dan lingkaran. Nah, S kali S, betul? Nah, sisi kalau S kali S kan apa, Nana? Luas. Kalau keliling? 4 kali S. 4 kali S. Kalau keliling lingkaran? Lingkaran. 2 kali 2 kali pi kali R. 2 Begitu ya. PR. Berarti kita bisa cari apa ini? Misalkan S-nya. Nah, kalau mencari S berarti gimana, Nana? 2 kali pi kali R diapakan? Bagi 4. 4. Ya, coba sederhanakan, ini ada 2 ada 4. Berarti untuk mencari S berapa? Coret. Coret ya, coret. Jadi berapa itu? 2. Berarti pi kali R dibagi 2. Ini adalah mencari sisi persegi. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan luas persegi dan luas lingkaran tersebut. Oke, kita cari dulu luas persegi ya per luas lingkaran. Apa rumusnya luas persegi, anak-anak? S kali Pi kali sisi. Luas lingkaran? R Pi kuadrat. kali R kuadrat. Oke, sekarang sisinya kita ganti yang ini, anak-anak ya. Kita substitusi namanya. Dimasukkan S-nya. Jadi S-nya ini menjadi PR per 2. Kita kalikan dengan PR per 2. Ngerti, anak-anak? Per pi R kuadrat. Jadi yang ini ke sini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Yang ini kita selesaikan dulu, anak-anak. Berapa itu? Hah? Gimana? Kita kalikan ya. 2-nya kita kalikan 2. PR-nya kita kalikan dengan PR. Ya. Jadi menjadi berapa itu? PR kuadrat per 4. PR kuadrat. Pi kuadrat dikali R kuadrat per 4. Ya. Bawahnya tetap PR kuadrat. Sampai sini bingung apa enggak? Bingung. Masa bingung? Yang atas sama yang bawah kamu pisahkan saja ya. Jangan membingungkan yang bawah. Pokoknya yang atas ya. Jadi PR kali PR adalah pi kuadrat karena pi kali pi. R-nya juga kuadrat karena R kali R. Ya, lalu per 2 kali 2 adalah 4. Ya, lalu per lagi ini menandakan perbandingan. Yang bawah yang ini tetap tidak berubah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Ini anak-anak biar pernya hilang ini gimana caranya? Kita kalikan dengan 4. Yang bawah juga kita kali 4. Nah, sehingga ini coret-coret ya. Sehingga tinggal pi kuadrat kali R kuadrat. Yang bawah ada 4-nya. 4 kali pi kali R kuadrat. Ada yang bisa dibagi di sini? Yang bisa coret-coret yang mana? R kuadrat sama R kuadrat. Apalagi yang bisa dicoret? Nah, pi kuadrat kan artinya pi kali pi ya. Pi kali pi per 4 kali pi. Berarti diapakan? Coret. Coret-coret. Sehingga tinggal apa, Nana? Pi per 4. Pi per 4. Ya sudah wis, berarti ini jawabannya. Pi per 4. Kalau mau diteruskan gimana ini berarti? Misalkan ya. Pi itu berapa, Nana? 22 per 7 ya. Per itu artinya bagi. Bagi 4. Nah, berarti atau 4 per 1. Menjadi 22 per 7 dikali 1 per 4. Coret-coret ya. 11 per 7 kali 1 per 2. Berapa berarti?
11/14. Nah, ini jawabannya ya. Berarti perbandingannya adalah 11/14. Ya. Gimana? Susah apa mudah? Lumayan. Lumayan ya. Atau gimana ya lebih mudahnya ya. Ya, seperti itulah. Oke? Gimana? Cukup apa satu lagi? Ini soalnya kita tunda dulu karena ini ada hubungannya dengan materi SMA ya. Jadi kita skip dulu aja. Yes, soal yang terakhir ini wes ya, yang nomor 19. Ya, biar enggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti pusing ya. Oke, nomor 19 anak-anak. Ini pola ya, pola. Nah, sebuah persegi dengan sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti pada gambar di bawah ini. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah titik-titik. Wah, kita mencari yang sudah diwarnai ya. Ya, oke. Setelah pola kelima ya. Ini pola ke-1 anak-anak. Ini pola kedua, ini pola yang ketiga. Nah, kita cek nih. Pola 1. Nah, yang diwarnai berapa anak-anak? 2. Warnai ya, 2. Nah, seluruhnya berapa seluruhnya? 4 ya, 4. 4. Atau yang tidak diwarnai berarti berapa? Juga 2/4. Ya, 2 di antara semuanya 4. Berarti berapa? 2/4 itu kalau di sederhanakan anak. 1/2. 1/2. Kemudian pola yang kedua, yang diwarnai ada berapa? 4 per berapa ini anak-anak? Kalau ini kita bagi semuanya atau kita hitung semuanya, ini kan ada 4 ini kan ya. Nah, ini kalau dihitung semuanya ada berapa kotak semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ya. Yang diwarnai. Oh, susah yang cari yang diwarnai. Coba cari yang tidak diwarnai anak-anak. Jadi yang tidak diwarnai ada berapa? 4/16. Kalau disederhanakan jadi berapa? 1/4. 1/4. Nah, sekarang pola ketiga. Langsung saja yang tidak diwarnai. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 per berapa yuk? 3. Kalau dihitung semua kotaknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ini kita kalikan dengan 4. Berapa? 60? 64. Ayo sederhanakan. 1/8. 1/8. Nah, sudah bisa berpola enggak? Sudah berpola tidak, Nana? Coba lihat ya, pola 1 yang tidak diwarnai adalah 1/2. Kalau pola 2 1/4. Pola 3 berapa? 1/8. Berarti pola 4 1/16. 16. Pola 5 1/32. 1/32. Ngerti maksudnya? Ngerti. Ya, dari pola yang kelima ini berarti ada yang tidak diwarnai, yaitu berapa? Yang tidak diwarnai. Berapa, Nana? Yaitu 1/32 bagian.
Berarti yang diwarnai ada berapa bagian? 31. Nah, kan satu bagian sudah diwarnai. Yang satu bagian tidak diwarnai. 31. Berarti sisanya yang diwarnai berapa? 31. 31 per 32. Nah, kita mencari luas persegi yang sudah diwarnai pada pola yang kelima dan jumlahnya adalah 31 per 32 bagian. Ada pertanyaan? Tidak. Sisinya berapa, Nana? Sisinya berapa ini? 10 ya. Berarti luas perseginya berapa? 100. 100. Berarti yang diwarnai adalah 31 per 32 bagian kali luas. Maka 31 per 32 kali 100. 100. Iya. Ya. Terus berarti 31. Nah, mana bisa disederhanakan ini? Bisa. Berapa ini? 8. Bagi 4 ya. Iya. Ini jadi 8, ini jadi 20. 25. 25. Sehingga 31 kali 25 per 8. Ya, berapa itu hasilnya itu, Nana? Kira-kira. 775 per 8. 775 per 8. Ya, karena kalau 32 kali 25 kan 800 ya. Berarti 775 per 8. Nah, berarti jawabannya itu ya. Ya. 775 per 8 cm persegi. Boleh juga nanti dijadikan apa? Pecahan. Pecahan apa, Nana? Pecahan biasa. Biasa. Atau pecahan campuran. Coba berapa kalau pecahan campuran? Berarti 77 berapa? 5 per 8. Kali berapa nih? 9 ya? 80? Iya. 70? Iya. Nah, sisanya? 5. 5. Kalikan? 6. 6 berapa? 40? 48. 8. Sisanya? 7. 7. Ya sudah, berarti 96. 7 per 7. 8 8. cm persegi. Ini adalah jawabannya. Gimana, Nana? Cukup ya? Sementara kita cukupkan sekian.